warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika. Ya. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengolahan data. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan kita nanti setelah mempelajari ini mampu mengumpulkan dan membaca data. Yang kedua, kita diharapkan mampu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian yang terakhir, mampu menafsirkan sajian data. Nah, Nana, kita tentunya harus lebih bisa memahami tentang data karena ini menyangkut dengan pekerjaan yang ada di masa depan kita. Nanti kita akan selalu dihadapkan dengan data-data. Nah, oleh karena itu kita harus mampu mengatasi atau menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan data tentunya. Baik, kita mulai pembahasan kita. Mengumpulkan dan membaca data. Nah, yang pertama kita bahas tentang mengumpulkan data. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Kita lihat di sini ada sumber data. Ada yang pertama, sumber datanya itu disebut dengan data langsung, yaitu hasil wawancara dengan narasumber atau data hasil pengisian kuesioner atau angket. Nah, ini biasanya kita lakukan data langsung ini, kita survei langsung ke tempat. Misal kita mau tahu tentang keadaan kandang ayam, orang yang berusaha atau berternak ayam. Kita datangi langsung ke sana, lalu kita wawancarai berapa ayamnya, berapa biaya setiap pembelian setiap ekornya, dan seterusnya seperti itu. Nah, dan ini data langsung ini bisa juga kita tidak hanya melalui kuesioner, tidak hanya melalui wawancara, tapi kita juga bisa menggunakan kuesioner di situ ya. Nah, kita tinggal minta isi orangnya. Nah, biasanya kuesioner itu berisi tentang benar atau salah seperti itu, kurang atau lebih. Nah, seperti itu untuk kuesioner. Nah, kemudian data yang sudah ada. Nah, sumber data yang sudah ada. Ini misalnya laporan keuangan, data absensi atau data hasil sensus. Kenapa dikatakan ini data yang sudah ada? Karena datanya sudah terkumpul dari awal. Misalnya absen. Nah, misalnya Bapak mau mengabsen kalian, tapi Bapak tahu jumlah kalian itu sudah berapa, tetapi hanya mendata ulang saja. Itu disebut dengan data yang sudah ada. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data secara langsung kita lihat di sini. Yang pertama, menyebarkan lembar isian atau kuesioner. Lembar isian harus jelas dan mudah dimengerti tentunya. Kemudian pencatatan langsung, mengandalkan panca indera dalam memperoleh informasi, yaitu dengan kita menanyakan langsung kepada orang lain dengan cara wawancara tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kuesioner. Ya, contoh kuesioner ketika kita ingin mendapatkan data dari seseorang. Nah, kita tinggal membuat pilihan. Matematika adalah pelajaran menarik dan menantang. Betul, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, kita ambil data yang terbanyak nantinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Saya mengerjakan soal matematika dengan cepat dan teliti. Nah, si penjawab tinggal menjawab A, B, atau C seperti itu. Ya. Kita lanjut. Saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas. Hasil perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam mengetahui yang paling banyak dipilih. Nah, ini berhubungan dengan data, ya. Nah, sekarang kita coba. Tadi kita sudah membahas tentang tabel ya. Nah, sekarang kita coba membaca data itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat. Penyajian dalam bentuk tabel memudahkan dalam memperoleh informasi. Tabel data
pengunjung perpustakaan sekolah dalam 5 hari. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Nah, untuk hari Senin ada 30 siswa, Selasa 40 siswa, Rabu 20 siswa, Kamis 50 siswa, kemudian Jumat 60 siswa, jumlah total adalah 200 siswa. Nah, sekarang kita lihat. Bisa dilihat di sini kalau dibaca ya, cara membacanya. Banyak pengunjung pada hari Senin adalah 30 siswa. Banyak pengunjung dalam pada hari Selasa adalah 40 siswa. Dan seterusnya. Banyak pengunjung pada hari Rabu 20 siswa. Ini cara membacanya dan ini tabelnya. Oke, jelas ya? Nah, ini dari tabel. Lanjut. Sekarang menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita lihat. Data yang sudah didapat melalui wawancara mencatat langsung pembagian lembar isian kuesioner atau sumber yang sudah ada, disusun dan dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Kita lihat, data hasil ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Nah, di sini masih teracak ya. Kita lihat. Yang dapat nilai 7 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dapat nilai 6 1, 2, 3. Yang dapat nilai 8 1, 2, 3, 4. Yang dapat nilai 9 adalah 1, 2 orang. Oke? Nah, data nilai ulangan dapat disajikan dalam bentuk seperti tabel berikut. Perhatikan. Nah, yang dapat nilai 6 itu tadi ada berapa? 1, 2, 3. Tinggal ditulis di sini 3. Kemudian yang dapat nilai 7 itu ada 6. Tinggal ditulis banyak siswanya. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel ya. Bisa dipahami ya cara menyajikan datanya. Oke, kita lanjut. Menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, menentukan data dengan ukuran tertentu. Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Kita lihat. Nilai 6 ada 3 siswa. Nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 ada 4 siswa, nilai 9 ada 2 siswa. Nah, contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat disimpulkan dari tabel di situ di atas yaitu siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang, kemudian siswa yang mendapat nilai 7 ada 3 orang. Ya, ini contoh data dengan ukuran tertentu, ya. Lanjut. Menentukan data terbesar dan terkecil. Nah, sekarang kita coba menentukan data terbesar dan data terkecil. Nah, kita lihat. Tabel ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, dari data ini ternyata nilai terendah atau terkecil yang didapat siswa adalah 6. Sedangkan nilai tertinggi adalah 9. Nah, kemudian nilai yang paling banyak didapat siswa adalah nilai 7 karena ada 6. Ya. Kemudian yang paling sedikit adalah 9 karena hanya 2. Nah, jadi kita bisa menentukan banyak datanya ya. Mulai dari nilai terendah, nilai tertinggi, nilai paling banyak, nilai paling sedikit, seperti itu. Beginilah caranya, ya. Kita lanjut dengan menentukan nilai rata-rata hitung. Nah, untuk nilai rata-rata hitung ini kita menggunakan sebuah rumus, yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya, kita lihat data berikut ini. Berikut adalah data berat badan dalam kilogram Rudi setiap bulan selama 1 tahun. Nah, kita lihat. Ini ada karena dalam 1 tahun berarti datanya ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bulan. Nah, kira-kira berapa rata-rata bentuk berat badan Rudi ya. Nah, kita lihat. Tentukan terlebih dahulu banyak data dan jumlah data terlebih dahulu. Banyak data itu ada 12. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini disebut dengan banyak data. Sekarang jumlah data. Jumlah data itu adalah menambahkan 31 tambah 31 tambah 33 tambah 34 dan seterusnya. Nih ya. Hasilnya adalah 396.
Untuk menentukan nilai rata-rata, gunakanlah yang namanya rumus rata-rata tadi, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data adalah 396 dan banyak data adalah 12. Maka 396 bagi 12 sama dengan 33. Jadi, rata-rata berat badan Rudi adalah 33 kg dalam 1 tahun. Tuh ya. Sekarang kita lanjut. Tabel banyak siswa kelas 1 sampai 6. Ya, jadi kita sekarang menentukan rata-ratanya. Banyak datanya kira-kira berapa? Kita lihat banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 data. Sementara jumlah siswa. Nah, berarti jumlah data. Berarti 43 tambah 42 tambah 40 tambah 40 tambah 41 tambah 40. Nah, jadi hasilnya adalah 246. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Rata-rata adalah jumlah data ini dibagi banyak data, ya. Maka jumlah data ada 6, ya. Kemudian jumlah datanya ada 246, maka 246 bagi 6 sama dengan 41. Jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata banyak siswa setiap kelas adalah 41 orang siswa. Jelas ya? Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.